Halo Sobat Otoda, kenalin aku Ahmad Rizal Rizkiansyah dari absen 33. Tahu nggak sih teman-teman, sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatur urusan mereka sendiri. Hal ini yang dinamakan dengan otonomi daerah. Salah satu implikasi dari kebijakan otonomi daerah ini adalah pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru yang bisa disebut dengan DOB. Di Papua sendiri, kebijakan ini telah melahirkan 4 provinsi baru. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung karena dianggap dapat mempercepat pembangunan, tetapi ada juga yang menolak karena dianggap berpotensi menciptakan konflik baru. Lalu, bagaimana dampak sebenarnya dari kebijakan ini? Apakah pemekaran Papua merupakan solusi atau justru menambah masalah? Mari kita bahas lengkapnya dalam video ini. Otonomi daerah adalah konsep di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Ada 2 tujuan utama dari otonomi daerah, yakni tujuan politik untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam mengambil keputusan dan menjaga stabilitas nasional dengan mengurangi ketimpangan kekuasaan. Gak hanya itu, terdapat juga tujuan ekonomi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan di daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, dengan adanya konsep desentralisasi melalui otonomi daerah, memungkinkan terjadinya DOB. DOB seringkali menjadi strategi dalam kebijakan otonomi daerah. DOB memiliki beberapa manfaat, contohnya dalam pelayanan publik. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintah, mengurangi ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal, dan juga bisa meningkatkan efektivitas pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Bulan Ikasul Cahaya Ramadhani dengan NIM 2308010299 dengan nomor absen 34. Pemekaran daerah otonom khusus atau DOB tidak selalu berjalan mulus, karena seringkali memicu konflik baru terutama terkait batas wilayah dan juga kependudukan. Semakin luas suatu wilayah, semakin besar pula potensi konflik spasial yang muncul akibat ketidaksepakatan batas administrasi dan distribusi sumber daya. Selain itu, pemekaran daerah tidak selalu didasarkan pada kepentingan masyarakat, tetapi juga melibatkan kepentingan politik elit tertentu. Hal ini yang menyebabkan rencana pemekaran daerah otonomi baru selalu diiringi pro dan kontra. Salah satu contoh yang mencolok adalah pemekaran di Papua yang memicu perdebatan publik. Sejumlah tokoh Papua mengkhawatirkan bahwa pemekaran justru akan meningkatkan konflik, terutama antara masyarakat dan aparat keamanan. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa manfaat pemekaran tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat asli Papua, sehingga dapat memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Akibatnya, Papua mengalami pemekaran menjadi 4 provinsi baru, yaitu yang pertama ada Papua Selatan, yang beribu kota di Merauke, Papua Tengah, yang beribu kota di Nabire, Papua Pegunungan, yang beribu kota di Jayawijaya, dan juga Papua Barat Daya, yang beribu kota di Sorong. Pemerintah beralasan bahwa pemekaran ini akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Pada tahun 2023, staf khusus Menteri Dalam Negeri, Pastorius Sinaga, mengungkapkan bahwa pembangunan di Papua mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu hampir 1 dekade, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Papua meningkat sebesar 5,6%. Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Dari 27,6% pada tahun 2014, angka tersebut berkurang menjadi 21% pada tahun 2023. Pemerintah berupaya menghadapi tantangan pembangunan dengan program-program yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, penanganan stunting, dan peningkatan harapan hidup. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana otonomi khusus atau OTKHUS untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di Papua. Selama 1 dekade terakhir, sekitar 117 triliun rupiah telah dialokasikan untuk dana otonomi khusus. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 16% dibandingkan alokasi sejak tahun 2004.
Dana ini berkontribusi besar terhadap kemajuan di berbagai sektor, terutama kesehatan dan juga pendidikan. Infrastruktur yang lebih baik juga membantu meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan dasar. Namun, apakah benar demikian? Johirmansyah Johan, seorang pakar pemerintahan, mengungkapkan bahwa pemekaran Papua menimbulkan pertanyaan besar terkait kesiapan daerah. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Jika DOB tidak mampu menghasilkan pendapatan sendiri, maka akan sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 80% DOB yang dibentuk pada era reformasi mengalami kegagalan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya masa persiapan dan kuatnya kepentingan politik dalam pembentukan daerah baru. Untuk memahami lebih lanjut mengenai penolakan terhadap pemekaran, kita bisa melihat pendapat salah satu tokoh Papua, yaitu Zuzan Giriapon. Dalam sebuah wawancara, ia menjelaskan bahwa gelombang penolakan terhadap DOB dan Otsus tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang penindasan yang dialami masyarakat Papua. Menurutnya, sebagian rakyat Papua menilai bahwa pemerintah Indonesia sedang menjajah Papua melalui berbagai kebijakan, termasuk Otsus dan pemekaran wilayah. Selain itu, Zuzan juga menyoroti peran militerisme dalam pemekaran. Ia mengungkap bahwa pemekaran seringkali diiringi dengan peningkatan keberadaan pos-pos militer di berbagai wilayah Papua, yang menurutnya justru bisa memicu konflik baru. Salah satu kontroversi besar dalam pemekaran Papua adalah keputusan pemerintah pusat untuk membentuk 4 provinsi baru pembentukan DOB tidak melibatkan MRP sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Otsus yang menyatakan pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP atau Majelis Rakyat Papua dan DPRP atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Meski kedua lembaga ini tidak secara langsung menolak pemekaran, perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah memicu ketegangan dan polemik di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus memastikan perangkat daerah yang kompeten untuk mendukung kelancaran operasional daerah otonom baru atau DOB. Penguatan birokrasi juga sangat penting agar pelayanan publik dapat berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Daerah baru akan memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan dan mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dana. Pengawasan yang ketat oleh instansi terkait serta masyarakat akan memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, pemekaran daerah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan ketegangan sosial. Dialog yang terbuka dan inklusif antar pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya akan menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan pemekaran dan membantu menciptakan stabilitas sosial yang pada akhirnya mendukung keberhasilan DOB dalam jangka panjang. Waduh, teman-teman, ternyata pemekaran wilayah di Papua memang memiliki dua sisi yang berbeda ya. Di satu sisi, pemekaran dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran nih bahwa pemekaran justru akan memperburuk konflik sosial dan politik di Papua. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini tentang pemekaran daerah otonom baru di Papua. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemekaran ini merupakan solusi terbaik? Atau justru malah menambah permasalahan baru?